Selamat berjumpa kembali dengan kami dengan program terbaru dari Museum Seni Rupa dan Keramik Unit Pengelola Museum Seni dengan gaya yang berbeda, konsep yang berbeda, yaitu obrolan sekar. Obrolan sekar maksudnya? Obrolan sekar itu adalah obrolan seni rupa dan keramik yang di dalamnya nanti akan membahas seputar sistem pelayanan, sejarah gedung, dan koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik. Sebelum kita memulai obrolan ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Asri, selaku pemandu Museum Seni Rupa dan Keramik Unit Pengelola Museum Seni, dan partner saya, Bapak Yono. Halo, saya Pak Yono, pemandu juga di Museum Seni Rupa dan Keramik. Untuk tema pertama ini adalah sistem pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik di era new normal. Ada pembicaranya nggak, Pak? Ada dong Pak, karena kita akan membahas sistem pelayanan, kita akan mengundang atau menghadirkan Kepala Satuan Pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik, Ibu Sari Permana, atau bisa kita panggil Ibu Sari. Saya Sari Permana, selaku Kepala Satuan Pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik Unit Pengelola Museum Seni. Oke nih Bu, kita kan sudah disebutkan temanya itu sistem pelayanan di era new normal. Nah, sebelum masuk ke sistem pelayanannya ini Bu, sebenarnya banyak sih yang ingin tahu sebenarnya itu Museum Seni Rupa dan Keramik itu apa sih Bu? Jadi gini ya Mbak Astri, Pak Yono, Museum Seni Rupa dan Keramik itu ialah museum yang menyajikan koleksi-koleksi seni rupa dan juga keramik. Nah, seni rupa itu bermacam-macam, ada lukisan, ada patung, ada juga totem. Kalau keramik ya kita macam-macam keramik di sini. Ada keramik dari Nusantara, ada juga keramik dari bawah laut, dan juga ada dari Majapahit. Ada juga dari keramik asing seperti keramik Cina, keramik Jepang, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin sebagian sobat-sobat seni ada yang belum tahu letaknya Museum Seni Rupa dan Keramik itu ada di mana? Oh iya, letaknya ya. Ya. Jadi Museum Seni Rupa dan Keramik itu ada di Kota Tua, tepatnya di Jalan Pos Kota nomor 2, Jakarta Barat. Oh begitu, teman-teman sudah tahu kan sekarang alamat Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung, silahkan datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Selanjutnya nih Bu, tadi kan Ibu sebutin nih koleksi-koleksinya. Kira-kira ada berapa sih jumlah dari koleksi-koleksi yang tersedia di Museum Seni Rupa dan Keramik? Iya, jadi untuk koleksi yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik, untuk lukisan kita memiliki 570 koleksi lukisan, 80 koleksi totem dan patung, dan kalau untuk koleksi keramik kurang lebih ada 14.000 keramik. Banyak ya? Banyak juga. Banyak sekali. Oh iya, ini Bu, dalam keadaan seperti ini pada masa pandemi, ada nggak perbedaan jam operasional museum sebelum masa pandemi dan pada waktu pandemi ini? Ya, jadi kalau sebelum pandemi ini dulu jam buka museum itu jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi karena pandemi dan sekarang juga masih masa PSBB, jadi kita masih penerimaannya 50%. Jadi untuk jam buka museum pun pengaruh. Jadi sekarang jam buka museum dari jam 9 sampai jam 3 sore. Begitu Pak Yono. Oh begitu. Jadi teman-teman, jadi jam buka museumnya sudah dikasih tahu ya, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oh iya Bu, tadi sudah dijelaskan protokol kesehatan untuk para pengunjung. Nah, di samping itu, protokol kesehatan untuk pegawai atau karyawan di Museum Seni Rupa dan Keramik ada nggak? Ada juga Pak Yono. Jadi untuk protokol kesehatan buat pegawai, jadi pertama-tama pegawai tetap diukur suhu tubuhnya oleh petugas security di depan. Bagi pegawai yang suhu tubuhnya 30 di atas 37,5 derajat,
ya tidak boleh memasuki area kantor. Begitupun juga yang terserang batuk, flu, sakit tenggorokan itu juga tidak disarankan untuk bekerja. Jadi lebih baik di rumah saja karena takut imunnya tidak terjaga ya. Jadi ya lebih baik di rumah saja istirahat. Begitu juga pastinya dengan menggunakan masker ya, wajib menggunakan masker selama berada di area kantor. Dan selama di area kantor juga tetap menjaga jarak dengan temannya yang lain. Jadi tetap nih untuk berbicara, untuk mengadakan koordinasi tetap harus menjaga jarak 1 meter. Nah, dan juga pegawai harus tetap menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan atau juga mensterilkan ya dengan cairan hand sanitizer. Untuk mencuci tangan di museum itu disediakan atau cuma yang ada di kamar mandi aja? Iya, jadi kalau di Museum Seni Rupa dan Keramik itu disediakan banyak sekali tempat untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jadi di sisi manapun kita menyediakan karena selain buat pengunjung bisa juga buat karyawan. Tapi kalau untuk hand sanitizer, kalau pegawai memang sudah ada masing-masing, jadi tidak perlu bergantian. Gitu. Seperti itu. Kalau untuk perlengkapannya nih Bu, untuk garda terdepan kita nih kayak petugas keamanan, lalu petugas loket, lalu pemandu, itu ada perlengkapan yang khusus digunakan oleh mereka nggak sih Bu? Iya. Jadi kalau untuk petugas yang di garda depan ya, seperti security, penjaga loket dan juga pemandu itu memang harus lebih ekstra untuk protokol kesehatannya. Jadi mereka wajib selain menggunakan masker, mereka juga wajib menggunakan sarung tangan kain ya, dan juga pelindung wajah face shield. Ya. Jadi karena memang mereka yang selalu Bertemu dengan pengunjung. Pertama kali bertemu dengan pengunjung yaitu yang di garda depan. Nah, kalau untuk security-nya selain memang bertugas untuk mengamankan koleksi dan juga pengunjung, juga untuk selalu harus menjaga berkeliling sambil memonitor pengunjung yang tidak menjaga jarak dengan temannya itu wajib ditegur. Begitupun pengunjung yang memegang koleksi itu juga ditegur sama petugas security kami. Begitu. Terus untuk petugas kebersihan kan cukup lumayan banyak di Museum Seni Rupa dan Keramik. Protokolnya sama atau gimana? Iya, untuk protokol kesehatan bagi pegawai kebersihan, jadi sama ya, mereka dalam bekerja tetap harus menggunakan masker, sarung tangan, dan juga kalau bisa sih pakai face shield, tapi kalau tidak ya pakai yang sederhana saja, itu masker dan sarung tangan. Nah, dia juga harus selain untuk membersihkan seluruh ruangan, baik itu di ruang pamer maupun di halaman, petugas kebersihan kami juga harus sering-sering mendisinfektan ruang pamer dan juga seluruh ruangan yang lain seperti taman dan sebagainya. Itu juga begitupun yang tempat-tempat yang sering tersentuh oleh pengunjung dan juga pegawai, seperti gagang pintu, seperti pegangan tangga, terus juga kalau di ruang pamer tuh vitrin yang dari kaca, terus pintu-pintu kita juga ada dari kaca, makanya itu juga harus sering-sering dibersihkan, didisinfektan, jadi harus steril semuanya, dan itu harus tiap hari, terutama pada saat museum tutup. Nah, itu langsung dilakukan disinfektan sama petugas kebersihan. Seperti itu. Jadi sebelum museum dibuka, ibaratnya dibersihin dulu ya Bu, biar semuanya steril gitu. Jadi pengunjung yang ingin masuk pun masih terasa aman ya Bu, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya Bu. Jadi
pengunjung juga nggak merasa aduh masuk ke museum takutnya nanti nggak steril atau bagaimana. Was-was. Jangan khawatir karena tiap hari petugas kebersihan kami melakukan disinfektan. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan tentang protokol kesehatan nih. Lalu kan di museum ini kan nggak cuma lihat-lihat lukisan ya Bu, pasti ada kegiatan lain kan Bu? Kegiatannya apa tuh Bu? Ya, jadi kegiatan lain yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik yaitu kita memiliki workshop membuat gerabah. Wow. Nah, workshop membuat gerabah ini yang dilakukan di Museum Seni Rupa dan Keramik ada 2 teknik. Yang satu teknik manual, yang kedua teknik dengan roda putar. Bagaimana dengan alat dan bahan Ya. untuk workshopnya? Untuk alat dan bahan membuat workshop gerabah tersebut semua sudah tersedia di Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi pengunjung hanya mengganti biaya untuk alat-alat tersebut. Lalu mereka diajarkan untuk membuat gerabah. Setelah itu hasilnya bisa dibawa pulang ke rumah. Iya. Kira-kira bentuknya apa aja ya Bu? Kan pasti teman-teman atau sobat seni sekalian ini kan penasaran nih Bu, hasil yang kita bisa bikin dari gerabah itu apa sih Bu? Jadi banyak sekali Mbak Astri. Jadi hasil dari workshop tersebut itu bisa untuk membuat tempat pensil, bisa membuat asbak, vas bunga, mangkok, piring dan lain sebagainya. Ukurannya pun juga beda-beda. Untuk membuat celengan juga bisa loh. Wow. Iya. Berarti lumayan banyak ya Bu yang bisa kita gunakan untuk yang bisa kita buat untuk dari gerabah itu tersendiri. Lalu Bu, kalau misalnya ngomongin tentang masih pembuatan gerabah nih Bu nih ya, ada nggak sih Bu instruktur atau pemandu yang disediakan oleh pihak museum? Iya. Jadi untuk instrukturnya pun sudah ada pasti. Tapi dengan menggunakan masker segala macam. Iya, betul. Dalam masa pandemi ini pastinya tetap dijaga, tetap harus diperhatikan protokol kesehatannya. Jadi untuk membuat gerabah juga tetap diatur, tidak boleh berdekatan, gitu. Dan yang mengajarkan pun, kalau untuk yang workshop tetap harus menggunakan masker. Nah untuk yang instrukturnya menggunakan masker dan juga atau menggunakan face shield. Jadi tetap harus dijaga. Ayana ada yang ingin tanyakan? Sementara cukup. Oke. Kalau aku nanya lagi nih Bu, masalah kan orang-orang di atau pengunjung ini kan kadang juga masih takut nih Bu tentang dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi bisa nggak sih Bu mereka mendapatkan informasi tapi hanya dengan di rumah aja Bu? Iya, bisa Mbak Astri. Dari mana? Nah, jadi Museum Seni Rupa dan Keramik juga memiliki media sosial yang cukup aktif. Jadi Museum Seni Rupa dan Keramik medsosnya itu kita memiliki Instagram dan juga YouTube. Nah, di dalam medsos itu kita sering menampilkan program-program virtual tour. Ya, jadi pengunjung yang memang belum sempat datang ke museum atau mungkin takut ya karena masa pandemi ini, tetap tidak ketinggalan berita. Jadi tetap bisa mengakses media sosial kami ya Instagram itu dan bisa melihat informasi-informasi tentang koleksi, terus bisa juga untuk membuat virtual gerabah ya dari rumah masing-masing. Kalau memang bahannya nggak ada, bisa dipesan dari sini, lalu kita membuat sama-sama. Dan juga biasanya di dalam virtual itu setelah itu kita mengadakan tanya jawab dan kuis. Ada kuisnya juga loh. Nah, bagi pengunjung atau pemirsa ya yang bisa menjawab kuis dengan baik dan benar akan mendapat hadiah dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Gitu teman-teman. Jadi nanti jangan lupa di follow Instagram Museum Seni Rupa dan Keramik yaitu @museum_keramik_JKT, dan juga kita kan di bawah pengelola unit museum seni ya Bu. Ada juga Instagram museum seni yaitu museum_seni_JKT. Nanti jangan lupa di follow, itu banyak informasi mengenai Museum Seni Rupa dan Keramik.
kita akhiri obrolan kita di hari ini. Ya, terima kasih Mbak Astrid, Pak Yono. Ya, sama-sama. Demikian tadi obrolan sekar, seni rupa dan keramik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.